Mekah selama berabad-abad silam telah menunjukkan peranannya bagi seluruh bangsa Arab. Setiap tahun penziarah dari berbagai penjuru tumpah ruah memenuhi tiap ujung kota, mengunjungi bangunan hitam tua karya Nabi Ibrahim yang mereka kenal dengan nama Ka'bah. Simbol dari ajaran tauhid keesaan Tuhan. Semenjak pondasi Ka'bah mencekram kokoh bumi Mekah, mulai saat itulah ajaran tauhid menelusup jauh ke dalam relung hati penghuni kota itu. Berbagai ajaran agama yang mereka bawa, Nabi Ibrahim telah menjadi gaya hidup. Bahkan lebih dalam lagi, yaitu menjelma sebagai adat istiadat. Selama beberapa kurun, Mekah berulang kali dipegang oleh berbagai kabilah yang berbeda-beda. Dari waktu ke waktu, ajaran Nabi Ibrahim mulai luntur dan membaur dengan kepercayaan paganisme. Allah masih mereka kenal, tapi telah menjadi Tuhan yang begitu jauh. Keberadaannya seolah hanya simbol, karena penduduk Mekah kini banyak memohon pada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka mulai melupakan dari mana dunia ini berasal. Bahkan kehidupan setelah kematian tidak lagi mereka percayai. Namun, ketika kota ini jatuh ke tangan klan Quraisy, masih ada segelintir orang yang memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah Abdul Muthalib yang kini menjabat sebagai pemuka Quraisy. Sebagai seorang pemuka, Abdul Muthalib mempunyai tugas yang tidak ringan. Ketika musim haji tiba, kewajiban utama beliau adalah menyediakan air minum bagi penziarah yang berkunjung ke Baitullah. Ritual ini lebih dikenal dengan sebutan Swiqoyah. Pada awalnya, Abdul Muthalib dapat memenuhi kebutuhan air dengan sumur-sumur di sekitar Mekah. Sayang, sumur-sumur itu kadang mengering begitu saja. Di musim-musim tertentu, jika salah satu sumur mengering, pemandangan miris akan terlihat jelas di dasarnya. Di dasar tanah kering telah menunggu dengan congkaknya, siap menghamburkan debu-debu lembut. Ketika beradu dengan timba-timba yang diturunkan, dasar sumur itu seolah tak pernah mengenal air. Satu sisi, meningkatnya penziarah di Mekah merupakan sebuah keuntungan yang tampak di depan mata. Dengan banyaknya pengunjung, masyarakat Mekah dapat meraup hasil berlipat dari perdagangan yang selama ini menjadi andalan mereka. Tapi di sisi lain, kaum Quraisy juga merasa berat untuk selalu menyediakan kebutuhan air yang semakin sulit untuk mendapatkannya. Jelas, jika masyarakat Mekah tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, harga diri mereka akan hancur. Mereka akan dianggap gagal memuliakan tamu-tamu Tuhan. Begitulah kenyataan yang dihadapi pengunjung kota suci itu beberapa tahun berakhir. Dimanja dengan kekayaan hasil dagangnya, sekaligus ditelikung kewajiban begitu beratnya. Hal ini menimbulkan keprihatinan cukup serius bagi Abdul Muthalib. Beliau sadar betul bahwa para penziarah dari tahun ke tahun semakin meningkat, sementara sumber air tidak pernah mengalami peningkatan. Mengingat panas dan gersangnya Mekah, air menjadi sebuah kebutuhan yang paling vital. Keberadaan sumber air merupakan barang berharga yang tak kalah berarti dengan tambang emas sekalipun. Satu-satunya sumur yang bisa diandalkan hanyalah Zam-Zam. Sayang, beberapa tahun silam, sumur Zam-Zam telah ditimbun oleh suku Jurhum tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Sementara suku Khuza'ah yang telah berhasil mengusir Jurhum tak tertarik untuk mencarinya. Sumur anugerah Tuhan itu setengah dilupakan karena mereka telah menggali sumur-sumur lain di sekitar Mekah. Kelangkaan sumber air benar-benar menghantui kaum Quraisy dan menuntut kebijakan Abdul Muthalib untuk mengatasinya. Selama beberapa hari, beliau berpikir untuk mencari jalan keluar hingga membuatnya letih.
Salah satu tempat yang paling digemarinya untuk menghilangkan penat adalah Injil Ismail dan berada di sisi Ka'bah. Suatu malam, ketika beliau merebahkan tubuhnya di tempat tersebut sambil menekuri kenyataan yang sedang dihadapinya,